Kamera, action. Assalamualaikum, nggak nyala sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arif Ardiansyah selaku moderator di acara Leader of Tomorrow. Pertama-tama, sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hai pemimpin muda masa depan. Kali ini kita lagi ada acara Leader of Tomorrow. Apa sih acara Leader of Tomorrow itu? Leader of Tomorrow merupakan salah satu program kerja seksi bidang 5 OSIS SMA Negeri 1 Sumber yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu organisasi, kepemimpinan, dan karakter para generasi muda masa kini. Kali ini kita nggak bakal ngobrol-ngobrol doang atau quiz-quiz doang nih. Kita nggak bakal ngobrol-ngobrol doang atau diskusi doang nih guys, tapi kita bakal adain quiz juga di akhir live streaming kita. Nah, di sini saya akan bacain tata cara atau syarat ketentuan kuisnya nih. Waktunya itu pada saat akhir live Instagram, tempatnya di Snapgram Instagram OSIS Manis dalam bentuk question box. Pokok-pokok kuisnya yaitu pesertanya itu dibuka untuk umum, jadi kalian semua itu bisa mengikutinya. Syaratnya yang pertama itu follow Instagram @osis_manis, yang kedua follow tas.manis, lalu focusstore.id, dan @slmatch. Pemenang berjumlah 3 orang dengan 3 pertanyaan. Mereka dinyatakan sebagai pemenang apabila jawabannya itu benar, lengkap, dan tercepat. Dan mereka pun dianggap gugur jika tidak memenuhi syarat yang berlaku. Kuis ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau dalam acara ini.
So, kalian jangan sampai ketinggalan dan pantengin terus live kita dari awal sampai akhir karena agar kalian bisa menjawab kuis dengan benar, tepat, cepat, dan mendapat wawasan yang luas serta hadiah yang menarik. Kali ini saya tidak sendiri, sedang ditemani oleh salah satu alumni siswa SMA Negeri 1 Sumber. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Fokus 16. Lalu menjadi Dewan Pendiri Forum OSIS Kabupaten Cirebon dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Komandan Satuan Resimen Mahasiswa Pasopati Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja kita sambut pembicara kita, pemateri kita, narasumber kita, the one and only one, Kak Faiz Setia Rizky Mauludi. Halo Kak. Hai Bagas. Hai. Bagaimana kabarnya Kak sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Kak. So, jadi kakak mau sambutan dulu barangkali? Boleh. Boleh. Ya, siap Pak. Persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan kegiatan program kerja Fokus 2020. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Faiz Setia Rizky Mauludi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi narasumber di kegiatan wawancara kegiatan talk show dengan tema memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam organisasi merupakan sebuah cikal pemimpin di masa depan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Fokus 2020 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali memberikan kontribusi, kembali memberikan manfaat kepada Fokus. Saya merasa suatu kehormatan bagi saya dan kebahagiaan bagi saya melihat adik-adik Fokus 2020 tetap eksis dan tampil walaupun dalam keadaan yang serba terbatas sekarang ini. Kemudian saya berharap pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa diambil oleh penonton, oleh pengurus Fokus 20 dan oleh saya pribadi. Kemudian saya sebagai manusia biasa tentunya mempunyai salah. Barangkali dalam diskusi kita pada siang hari ini terdapat kesalahan yang saya lakukan. Saya meminta harap diingatkan melalui Instagram OSIS SMA Negeri 1 Sumber. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Faiz karena telah menyempatkan hadir di acara Leader of Tomorrow kali ini. Dan kita sekarang langsung aja ke topiknya nih Kak. Membahas ke tema kita, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam organisasi merupakan sebuah cikal pemimpin masa depan. Menurut Kak Faiz, bagaimana sih memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam organisasi merupakan sebuah cikal pemimpin di masa depan? Baik, saya cukup tertarik dengan topik yang diangkat oleh Fokus 20. Oleh karena itu, saya mengasih pada saat itu ditawarkan. Kemudian saya melihat topiknya, ini saya cocok tidak, saya suka tidak, dan ternyata saya rasa ini cocok sekali dan saya rasa penting. Oleh karena itu, saya siap untuk mengisi dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebenarnya sangat cocok sekali ya. Memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam organisasi itu merupakan sebuah
cikal pemimpin di masa depan. Itu memang cocok sekali. Nanti mungkin akan saya sampaikan di akhir ya. Ya. Jadi kesimpulannya, apakah ini bagaimana topiknya itu saya akan sampaikan di akhir. Iya, siap. Oke. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan kali ya. Tidak apa-apa ya. Pertanyaan ya, Kak. Nah, yang pertama, cara kita untuk mengetahui cikal bakal kepemimpinan dalam diri kita. Sedangkan kita ini masih SMA. Apalagi ada aja yang masih SMP gitu. Cara mengetahui gimana nih? Saya juga belum pernah terjun ke organisasi nih, Kak, gitu. Cara mengetahui gimana nih, Kak, gitu. Menurut Kakak bagaimana? Baik. Perihal kepemimpinan, ketika kita membicarakan kepemimpinan, artinya kita juga membicarakan soal pemimpin, betul ya? Betul. Kepemimpinan itu kan sebenarnya kepemimpinan itu kata yang cukup banyak diminati oleh banyak orang untuk diartikan. Terbukti banyak sekali pengertian kepemimpinan yang ada di media massa, media sosial, sampai dengan media cetak. Banyak sekali pengertiannya. Tetapi dari sekian banyak pengertian yang ada, saya simpulkan bahwasannya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi atau memberi contoh kepada bawahannya demi tercapainya tujuan. Lebih mudahnya, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin untuk memimpin. Intinya seperti itu. Kemudian tadi masuk pada bagaimana cara kita mengetahui potensi. Kalau kita punya jiwa kepemimpinan. Jadi seperti ini, Dek. Teori kepemimpinan yang paling sekarang sampai dengan sekarang itu menjadi suatu perdebatan adalah apakah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Coba kalau Bagas jawabnya seperti apa? Dibentuk atau dilahirkan seorang pemimpin? Dilahirkan. Berarti tidak bisa dibentuk. Dibentuk juga. Nah, kan? Aduh, ya Allah. Baik. Waduh. Sebenarnya itu perdebatan lawas ya. Dari dulu sampai sekarang perdebatan itu belum selesai karena kedua kubu ini saling kuat-kuatan dengan argumennya masing-masing. Akhirnya saya mengambil garis tengah bahwasannya jika kita terlahir bukan sebagai pangeran, ya, saya ulang, jika kita terlahir bukan sebagai pangeran, maka untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi bawahan yang baik. Masuk tidak? Masuk. Jadi kayak membentuk kepemimpinannya gitu ya? Betul. Jadi membentuk kepemimpinan itu harus dari bawah. Tidak bisa kepemimpinan itu lahir serta merta langsung kita tampil sebagai seorang pemimpin, itu tidak bisa. Oleh karena itu kita harus dipupuk ketika kita menjadi bawahan. Karena pasti Bagas kan sekarang merasakan kan? Sekarang kelas berapa berarti? Kelas 10 naik kelas 11. Naik kelas 11. Iya. Tidak mungkin langsung ketua OSIS kan? Tidak. Nah, iya. Oleh karena itu harus merasakan menjadi bawahan. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin yang baik, itu Bagas harus menjadi bawahan yang baik. Nah, ketika menjadi bawahan yang baik saja sudah gagal, itu Bagas tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Itu jaminan. Gitu. Itu sudah mutlak ya, Kak? Mutlak. Itu bagi saya loh ya, itu pendapat saya. Pendapat Kakak. Oke. Nah, jadi ada pokok bahasan lagi, Kak. Pokok bahasannya itu pemimpin yang baik di dalam organisasi. Menurut Kakak itu seperti apa sih pemimpin yang baik itu dalam organisasi? Baik dalam segala arah, baik dalam segala bidang. Baik. Iya. Pemimpin yang baik ya. Iya. Sebenarnya ketika kita sudah siap menjadi pemimpin, itu kita siap akan dengan penderitaan. Ketika kita siap menjadi seorang pemimpin, kita harus siap dengan penderitaan. Karena sejatinya memimpin adalah menderita. Itu versi saya. Itu versi saya. Karena tidak ada pemimpin yang enak-enak, itu tidak ada seharusnya kalau orang tersebut paham apa itu sebenarnya pemimpin. Pemimpin itu paling pertama merasakan penderitaan dan paling akhir merasakan kenikmatan. Makanya jadi seorang pemimpin itu berat. Jadi sangat aneh sekali kalau ada orang berlomba-lomba saling menjatuhkan antara satu dengan lain untuk menjadi pemimpin. Itu sangat aneh. Itu sangat aneh. Karena apa? Karena pemimpin itu menderita. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik itu bagaimana? Yang jelas harus prihatin. Prihatin itu jelas. Tidak boleh seorang pemimpin itu pengen enak-enak, leha-leha, bawahan yang menderita, itu tidak boleh.
Justru pemimpin itu ujung tombak penderitaan. Harus selalu pasang badan apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Itu. Kemudian yang paling utama, seorang pemimpin yang baik itu harus menjadi contoh. Harus dapat menjadi contoh bawahannya yang terutama. Demi terjaganya kepercayaan bawahan kepada seorang pemimpin tersebut. Begitu. Jadi tadi tuh cara jadi pemimpin itu kita itu harus prihatin karena jadi pemimpin itu menderita ya Kak. Betul. Betul. Seharusnya Idealnya ya. Idealnya. Jadi aneh kalau ada seorang pemimpin itu yang Awal langsung santai-santai, enak-enak. Itu Iya. aneh. Karena emang akhirnya juga pasti paling akhir merasakan kenikmatannya gitu ya. Betul. Terus yang kedua itu emang harus menjadi contoh yang baik. Karena kalau tidak jadi contoh yang baik, ya gimana cara jadi pemimpinnya gitu. Betul. Nah, betul. Oke, kita mungkin lanjut lagi Kak. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Cara Kakak untuk Kakak kan lagi kuliah nih sekarang. Iya. Di kuliah. Cara Kakak untuk membagi bagaimana waktu atau membagi ke organisasi, ke kuliah, ke keluarga. Bagaimana Kak? Menurut Kakak? Baik, ini berarti perihal manajemen waktu begitu ya. Waktu, betul. Baik. Karena masih Sebenarnya saya pribadi itu kurang sepakat dengan istilah manajemen waktu ya. Karena waktu itu berjalan dengan aturannya, tidak bisa diatur. Sekeras apapun kita mengatur waktu itu berjalan dengan sendirinya. Dia tidak peduli dengan kondisi kita. Betul tidak? Betul. Nah, oleh karena itu saya pribadi itu tidak sepakat dengan istilah manajemen waktu. Yang ada itu manajemen diri. Yang ada itu manajemen diri. Jadi bagaimana kita bisa mengolah waktu supaya kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab seluruhnya antara kita sebagai seorang pemimpin, sebagai ketua organisasi barangkali, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Bagaimana caranya? Itu dengan mengatur diri, harus bisa memanage diri. Nah, kita harus bisa membedakan mana kegiatan yang penting dan mendesak. Jadi saya membagi kegiatan itu sebagai ada 4. Yang pertama, kegiatan yang penting dan mendesak. Ini tidak bisa lagi saya tunda-tunda. Penting dan mendesak. Kemudian yang kedua, kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, kegiatan yang tidak penting tetapi mendesak. Dan yang keempat, itu kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin pasti Bagas paham lah mana yang harus didahulukan. Karena kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan 5 sekaligus dalam waktu yang sama. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus bisa memilah mana yang paling penting dan mendesak. Urgensinya kita harus bisa memilah seperti itu Bagas. Iya. Jadi kita tuh nggak ada namanya manajemen waktu ya menurut Kakak tuh. Iya menurut saya ya. Manajemen diri. Iya. Jadi menjadwalkan kita itu misalkan di waktu ini ngapain, di waktu ini ngapain dan ngapain. Iya betul. Seperti itu kan. Oke, lumayan sangat berat. Oke. Ini bagus nih Kak pertanyaannya. Kak Faiz kan sudah lama menjadi seorang pemimpin. Dari SMP Kak Faiz juga sudah mulai masuk organisasi kan? Iya. Lalu sampai SMA dan sampai kuliah. Lalu motivasi Kak Faiz itu apa untuk menjadi aktif seorang pemimpin? Toh di luar sana itu banyak orang yang tidak mengetahui apa itu organisasi. Dari SMP sampai SMA sampai kuliah dia tidak pernah join atau celup ke organisasi dan mungkin nggak tahu caranya dia itu. Bukan cara, maksudnya apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin gitu. Jadi motivasi apa Kakak itu tetap aktif gitu dari SMP sampai kuliah gitu, tetap teguh, tetap di organisasi. Baik. Senior saya di Fokus itu pernah menyampaikan bahwasannya beliau berpendapat 99% kehidupan kita adalah organisasi. Wah, itu senior saya pernah menyampaikan seperti itu. Kalau tidak salah namanya Kak Ramdan. Beliau ketua OSIS juga tapi berapa tahun gitu di atas saya. Beberapa tahun di atas saya, jauh. Nah, kenapa saya termotivasi mengikuti organisasi? Jadi, saya aktif di organisasi itu sebenarnya dari SD.
Oh. Jadi di SD itu saya sudah mengikuti pramuka. SD saya ikut pramuka, SMP saya ikut pramuka dan OSIS, kemudian SMA saya ikut pramuka dan OSIS, kuliah saya ikut resimen mahasiswa. Kenapa demikian? Karena menurut saya pembelajaran kepemimpinan adalah aktivitas seumur hidup. Menurut saya. Jadi pembelajaran kepemimpinan adalah aktivitas seumur hidup. Sampai dengan kita mati kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita mengolah kepemimpinan. Karena apa? Karena kepemimpinan adalah soft skill yang harus diasah. Harus diasah. Makanya sama dengan golok. Kalau kita tidak asah golok, itu dia akan tumpul. Ya kan? Oleh karena itu, kita harus selalu asah. Dimanapun posisi kita, dimanapun kesibukan kita, sebisa mungkin kita berorganisasi. Karena itu sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Karena termasuk aktivitas kehidupan ya Kak? Karena aktivitas kehidupan. Seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Nah, tadi Kakak menyebut kehidupan. Menurut Kakak arti kehidupan apa? Waduh. Pernah dengar. Arti kehidupan ya? Iya. Nah, kita hidup di dunia, ini kan sebenarnya mempunyai tugas ya. Kita mempunyai tugas. Ada 2 tugas kita ketika kita hidup di dunia. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini nih yang nyambung dengan topik kita. Menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Khalifah. Ya. Menjadi khalifah. Betul sekali. Itu 2 itu cukup. Jadi gini guys, kalau arti kehidupan menurut Kak Faiz itu jadi ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu beribadah dan menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Oke. Dan yang paling penting, kenapa kita menjadi seorang pemimpin? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita dapat optimal bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu kita punya potensi besar sekali untuk bermanfaat pada orang lain. Itu yang paling penting. Termasuk mulia juga kerjaannya kan? Betul. Oke. Ini mungkin kayak ke sifat Kak Faiz yang sering aku dengar. Oh iya. Katanya Kak Faiz tuh idealis banget. Katanya. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan. Kalau sebagai ketua OSIS, kan Kak Faiz pernah jadi ketua umum nih. Nih, cara mengambil solusi di antara perbedaan pendapat, dan Kak Faiz kan idealis gitu. Dari para teras, dari para anggota, pasti beda-beda dong pendapatnya, nggak mungkin sama. Gimana Kakak cara mencari solusinya, cara memilih salah satu yang paling terbaik dari yang terbaik? Baik, jadi seperti ini. Berbicara tentang idealisme. Idealisme itu masuk kepada kepribadian. Ya. Bagi saya, kepribadian atau idealisme itu adalah hal yang sangat paling penting untuk kita pegang. Itu paling penting sekali. Karena seperti ini. Kehormatan kita adalah kepribadian kita. Saat kepribadian saja tidak punya, tak akan mungkin punya kehormatan. Khairul Tanjung. Jadi menurut Kakak idealis itu sangat penting. Penting sekali. Sangat penting sekali karena idealisme atau kepribadian adalah kehormatan kita, ya kan? Tadi seperti yang saya sampaikan. Iya. Ketika kepribadian saja tidak punya, maka tidak mungkin kita punya kehormatan. Oleh karena itu sangat penting dijaga. Dengan syarat seperti ini, idealisme yang kita pegang itu tidak merugikan orang lain. Dengan syarat seperti itu. Tidak boleh idealisme kita yang selalu kita pegang itu merugikan orang lain. Ketika idealisme kita merugikan orang lain, artinya idealisme kita ada yang salah. Buruk di situ. Itu tidak boleh. Dan kita harus memperbaikinya dan terus diolah. Betul. Sampai baik. Betul. Harus selalu diolah. Jadi jangan sampai kita sudah di titik aman, kita merasa, idealisme kita paling baik ini. Tidak boleh seperti itu. Harus terus berkembang. Harus terus mengoreksi diri. Begitu. Oke, bagus. Terima kasih Kak. Terus lanjut ke ini deh. Bagaimana cara seorang leader agar para anggotanya mengakuinya sebagai leader mereka, Kak? Kan pemimpin tuh masuk. Benar-benar. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana caranya seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi bawahannya, kemudian bawahannya itu
percaya kepada seorang pemimpin, ya kan? Iya. Kepercayaan seorang bawahan kepada pimpinan itu adalah hal yang paling penting ya. Penting, tugas seorang pemimpin yang paling utama itu dulu. Menjaga kepercayaan bawahan kepada pemimpin tersebut. Itu adalah tugas yang penting dan berat menurut saya. Karena apa? Karena ketika kita berbuat kesalahan sedikit saja, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, itu akan berpengaruh pada kepercayaan bawahan kepada kita. Ya, itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, tugas berat seorang pemimpin yaitu yang seperti tadi saya sampaikan, harus dapat menjadi contoh atau tauladan. Itu cukup berat sekali. Karena banyak beberapa poin yang harus kita jaga dari seorang pemimpin. Antara lain seperti kita tidak boleh terlihat capek, terlihat lelah di depan bawahan kita. Itu kita tidak boleh. Pantang seorang pemimpin terlihat lelah di depan bawahannya. Kemudian, kita tidak boleh mengeluh kepada bawahan. Kita harus dapat menerima semua keluhan bawahan. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menyampaikan keluhan kita kepada bawahan kita. Itu tidak bisa. Paling mentok-mentok sekali nih, kita bisa curhatnya ke wakil kita. Paling nih ya, mentok-mentoknya, kita boleh curhat ke wakil kita. Karena wakil itu kan tugasnya membantu kita juga. Ya. Tetapi kita tidak boleh kemudian menyampaikan semua keluhan kita kepada seluruh bawahan kita. Itu tidak boleh. Karena nanti akan turun kepercayaan mereka. Dan yang paling penting, yang tadi saya sudah sampaikan beberapa kali, kita harus dapat menjadi contoh, teladan bagi bawahan kita. Itu. Intinya tetap jadi teladan bagi bawahannya, agar bawahannya itu tidak turun kepercayaannya. Betul. Mau nanya Kak Faiz, soalnya banyak nih sekarang lagi pada gara-gara ada wabah pandemi, jadinya mungkin jarang ada program kerja, jarang ada ini yang tadinya harusnya ada malah tertunda dan malah tidak seperti semestinya gitu, tidak semestinya terlaksana. Banyak juga yang langsung jenuh, banyak yang langsung down semuanya, kayak menghilang atau kemana. Menurut Kak Faiz, bagaimana gitu cara menghadapi misalkan pengurus gitu yang sudah down atau hilang begitu saja? Pada pandemi sekarang ini sebenarnya itu tantangan baru ya. Tantangan baru kepada setiap pemimpin organisasi, termasuk saya pribadi. Karena apa? Karena memang pandemi ini adalah hal yang baru juga. Baru sekali. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul karena pandemi. Karena pandemi ini kita tidak tahu ya, kita sedang berhadapan dengan siapa, kemudian bagaimana bentuknya secara kasat mata itu kita tidak bisa kan, kita tidak bisa melihat dengan telanjang mata. Oleh karena itu, kewaspadaan itu tidak boleh dihiraukan oleh seorang pemimpin. Kesimpulannya apa? Bahwasanya seorang pemimpin tidak boleh memaksakan seluruh program kerja yang sudah dibuat pada masa lalu untuk dilaksanakan seluruhnya pada masa sekarang. Karena apa? Beda masa ketika membuat program kerja dengan pelaksanaan. Ketika kita membuat program kerja pada masa itu, kan kita tidak ada masalah apapun, tidak ada masalah pandemi ini. Nah, pandemi ini datang. Oleh karena itu seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan bagaimana caranya membawa organisasinya untuk tetap bertanggung jawab, tetapi tetap tidak boleh membahayakan personil. Itu tidak boleh, karena keselamatan personil itu nomor satu, keselamatan bawahan itu nomor satu. Tidak ada artinya kesuksesan acara dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada bawahan kita. Itu tidak baik. Jadi keselamatan personil nomor satu, program kerja harus dapat menyesuaikan. Itu yang paling utama. Iya, benar. Jadi program kerja yang menyesuaikan dengan pandemi. Karena kita tidak bisa mengendalikan pandemi ini, ya tidak? Betul. Betul, bahkan negara saja masih kewalahan. Iya. Banyak sekali negara masih kewalahan. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan kondisi, situasi dan kondisi, kita yang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, jangan sampai kita terus melawan situasi dan kondisi, akhirnya kita semua mati, kan tidak boleh seperti terkena. itu. Iya kan? Iya. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan. Begitu.
Terus kalau yang tadi soal yang cara mengajak yang jenuh gimana Kak? Misalkan gitu, ada yang jenuh. Baik, ketika ada titik jenuh ya. Ya, itu jenuh. Nah, ini permasalahan bagi orang-orang yang aktif di organisasi itu ketemu dengan titik jenuh. Sebenarnya itu bukan suatu permasalahan untuk bawahan saja. Sebenarnya seorang pemimpin pun akan pernah merasakan seperti itu. Kondisi-kondisi seperti itu akan pernah merasakan. Bedanya seperti ini. Seorang bawahan ketika ada di titik jenuh, dia bisa menampakkan, dia boleh menampakkan kejenuhannya. Dan itu adalah tugas seorang pemimpin bagaimana mengembalikan semangat bawahannya untuk kembali ke atas. Nah, bedanya kalau seorang pemimpin itu tidak boleh sama sekali menunjukkan kejenuhannya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Makanya saya sampaikan di awal tadi, pemimpin itu menderita karena harus selalu terlihat baik-baik saja. Walaupun ada beberapa kondisi, saya yakin ada kondisi dari internal, dari eksternal yang datang pada seorang pemimpin tersebut. Tetapi tetap, seorang pemimpin tidak boleh menunjukkan permasalahannya, kecemasannya, kebosanannya itu tidak boleh ditunjukkan. Justru seorang pemimpin harus dapat menjadi motivator bagi para bawahannya yang sedang merasakan permasalahan tersebut. Nah, pasti banyak yang langsung nanya gini. Nah, terus enaknya apa jadi pemimpin? Kan menderita. Terus kayak jenuh aja nggak boleh ngasih tahu kalau lagi banyak masalah gitu. Gimana menurut Kak Faiz? Saya pribadi, tadi saya sampaikan, kita di dunia itu punya dua tugas. Yang pertama kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menjadi seorang khalifah sebagai seorang pemimpin. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu kita punya potensi untuk dapat berguna buat banyak orang. Ini motivasi terbesar saya. Karena apa? Karena bagi saya, hidup kita itu satu kali. Kemudian kesuksesannya itu diukur bukan dari harta, tetapi dari seberapa besar kita berguna buat orang lain. Menurut saya seperti itu. Dan itu bisa menjadi motivasi bagi Bagas juga barangkali, agar tidak ketemu dengan namanya kata jenuh. Karena apa? Karena ketika kita dapat bermanfaat untuk orang lain, itu ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dijelaskan bagi orang-orang yang tidak aktif di organisasi atau ya hanya sekolah saja. Itu tidak bisa dijabarkan karena memang kenikmatannya tersendiri. Mungkin Bagas juga pernah merasakan. Pernah dong. Iya kan? Iya, Mas juga pernah. Gitu. Jadi buat yang apa sih belum pernah celup atau belum pernah turun ke organisasi, kayaknya harus nyobain ya Kak. Harus nyobain, wajib sekali. Karena bakal ada kepuasan tersendiri dari mereka. Betul, ada manfaat yang dapat kita ambil juga untuk soft skill kita juga. Iya. Terus juga jadi pemimpin juga dapat bermanfaat bagi banyak orang, kita mendapat pahala juga, dan itu merupakan kepuasan tersendiri bagi kita semua. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Menurut Kak Faiz nih, cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan menurut Kakak seperti apa? Plus sama sebutkan jiwa kepemimpinan menurut Kakak. Cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin yang ideal itu lahir dari penempaan yang panjang. Iya. Dari penempaan yang panjang. Oleh karena itu, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita? Salah satunya ya kita bergabung pada organisasi. Iya. Kita bergabung pada organisasi, apapun jabatannya, kepemimpinan itu bisa diasah. Apapun jabatan dan posisi, kepemimpinan kita itu bisa diasah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Betul sekali. Jadi, kepemimpinan itu bukan tugas seorang pemimpin saja. Tidak. Tetapi semua orang yang tergabung dalam organisasi, apapun posisi dan jabatannya, bisa mengasah kepemimpinannya. Tergantung bagaimana cara menyikapinya dan kesungguhan orang tersebut. Seperti itu. Terus juga semuanya juga tergantung kepada niat mereka untuk join kan, untuk betul. masuk. Betul sekali. Iya. Ini menarik karena niat itu beragam ya. Niat itu beragam. Ketika niatnya salah, maka manfaatnya pun salah. Tidak ada manfaat yang didapat. Oleh karena itu niat harus dibentuk di awal. Betul sekali Bagas. Betul. Ada aja yang niatnya itu pengen terkenal dan malah tidak men-share gitu apa ilmu-ilmu yang mereka dapat. Betul. Ada juga yang seperti itu. Oke. Ada lagi nih Kak, menurut Kakak jiwa kepemimpinan yang seperti apa sih yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin? Oke. Mengenai kepemimpinan, jenis kepemimpinan, ini sebenarnya banyak sekali jenis kepemimpinan yang ada.
teori kepemimpinan yang beredar itu banyak sekali. Banyak. Mungkin yang sekarang itu terkenal teori-teori kepemimpinan, ada kepemimpinan situasional, transiksional, transformasional, Iya. dan bahkan jenis kepemimpinan yang lahir dari budaya bangsa Indonesia, khususnya tanah Jawa pun ada. Ada. Salah satunya adalah teori kepemimpinan Hasta Brata. Itu lahir dari kebudayaan Jawa. Dari sekian banyak teori yang ada, teori kepemimpinan yang ada, akhirnya saya simpulkan bahwasanya tidak ada kepemimpinan seseorang dengan orang lain yang sama persis, itu tidak ada. Karena apa? Karena setiap individu itu unik, khas, dan hanya satu. Tidak ada orang yang sama-sama persis, tidak ada. Oleh karena itu, kepemimpinan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya sendiri tidak bisa menyampaikan bahwasanya kepemimpinan yang paling ideal itu yang seperti apa, tidak bisa. Karena apa? Karena kembali lagi, setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu unik. Tapi yang paling jelas, yang harus dipegang bagi seorang pemimpin itu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik dan benar. Ya, bagaimana caranya yang baik dan benar. Perihal baik dan benar ini memang sulit juga. Karena apa? Karena benar dan salah, benar dan salah itu pasti. Tetapi baik dan buruk itu relatif. Itu sulitnya. Baik dan buruk itu relatif, tergantung bagaimana sudut pandang orang tersebut menilai. Tetapi untuk benar dan salah itu pasti. Karena apa? Karena itu diatur dalam peraturan. Nah, itu bagaimana tantangan seorang pemimpin itu bagaimana caranya memimpin dengan cara yang baik dan benar. Itu susah, cukup susah ya. Iya, Makanya iya. perlu dilatih. Dan pelatihannya pun sepanjang hidup, sepanjang hayat. Iya. Jadi emang kita harus mengolah-ngolah terus ya Kak. Dari awal kita masuk, kita mulai di tempat. Betul, makanya jangan sekali-kali bosan sama organisasi. Iya. Jangan pernah merasa, oh saya ilmu organisasi saya sudah cukup, ilmu kepemimpinan saya sudah tinggi nih. Ya udahlah, saya jadi orang biasa saja. Itu jangan pernah ada posisi seperti itu. Terus aktif di organisasi, karena itu penting. Boleh, benar juga sih. Oke. Ada lagi nih Kak. Oke, ini kayaknya ini sama aja deh jawabannya nih. Kayak bagaimana cara menyeimbangkan jiwa kepemimpinan dalam keluarga dan organisasi sekolah. Tadi sepertinya sudah saya jawab ya. Iya, yang apa manajemen diri kan. Betul. Nanti tinggal penonton balik lagi saja Pasti gitu ya. bisa. Yang menanyakan ini. Iya, gitu. Tuh banyak yang nanya, kan tadi udah dijawab gitu. Jadi kalian bisa cek-cek lagi aja. Menurut Kak Faiz, pemimpin teori kepemimpinan. Oh ya, teori kepemimpinan Kak Faiz itu ini ya, apa, tidak Baik, soal teori kepemimpinan Iya. ya. Saya sebenarnya cukup banyak mengkonsumsi tentang teori-teori kepemimpinan. Saya cukup membaca juga bagaimana teori-teori kepemimpinan. Tapi saya sampaikan, dari sekian banyak teori kepemimpinan, itu saya tidak bisa mengikuti salah satu lurus satu saja, itu tidak bisa. Iya. Karena memang ada posisi di mana kita harus cepat mengambil keputusan. Kemudian kita harus musyawarah dulu. Memang tergantung kondisinya seperti apa. Oleh karena itu, kepemimpinan kita tidak bisa menganut salah satunya saja. Misal, kita hanya mengambil kepemimpinan situasional, itu tidak bisa. Hanya itu saja tidak bisa. Kita harus menggunakannya dengan bagaimana situasi dan keadaan, situasi dan kondisi. Oleh karena itu, literasi seorang pemimpin juga harus ditingkatkan. Karena apa? Karena demi menambahkan wawasan, sehingga apa? Sehingga kita dapat menggunakan gaya kepemimpinan kita, gaya kita mempengaruhi bawahan, itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Gitu. Iya. Oke. Tadi tuh ada yang belum dijawab tau Kak. Bagaimana tuh? Solusi di antara perbedaan pendapat. Tadi kan saya menyinggung yang idealis itu. Jadi kan Kakak ngejelasin tentang idealismenya Kakak tuh gimana. Kayak idealis tuh harus paling, yang penting bermanfaat gitu ya. Kalau solusi Kakak tuh buat ngambil di antara perbedaan pendapat bagaimana Kak?
Baik. Mengenai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam organisasi itu suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Jadi suatu kepastian. Pasti akan ada beberapa perbedaan pendapat ketika kita aktif di organisasi. Nah, ini bagaimana caranya seorang pemimpin itu mengolah, karena memang setiap pendapat, walaupun itu berbeda, tetap harus diambil salah satunya. Nah, ini seninya seorang pemimpin, bagaimana caranya kita dapat mengambil salah satu sikap, tetapi tidak juga mengecewakan pendapat yang lain. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan seorang pemimpin untuk memusyawarahkan suatu masalah, selama masih ada kesempatan, optimalkan kesempatan itu. Ya, jangan sampai ketika kita ada kesempatan untuk musyawarah terlebih dahulu, tetapi kita tidak menggunakannya. Itu jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi kita harus tetap ketika ada kesempatan untuk musyawarah, kita manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Kita tetap musyawarah gitu ya Kak, Iya. untuk mencari solusinya. Optimalkan itu. Jadi Kak, kan ada istilah nih banyak kayak pemimpin, dipimpin, terpimpin, memimpin. Nah, itu tuh perbedaannya apa aja sih Kak? Kalau pengertiannya gitu. Itu tuh emang banyak banget artinya tuh di Baik. pencarian gitu. Baik. Menurut Jadi Kakak, banyak banget. memang ada beberapa kata ya, seperti kepemimpinan, pemimpin, memimpin, dipimpin, keterpimpinan. Nah, terpimpin. Sebenarnya istilah-istilah seperti itu sebenarnya bisa dibaca ya. Sebenarnya bisa dibaca karena memang literasinya cukup banyak. Tetapi tidak apa-apa saya sampaikan. Pemimpin itu lakon. Ya, aktor. Seorang pemimpin itu pemerannya, pemimpin. Kemudian tugas seorang pemimpin itu memimpin. Jadi memimpin itu tugas seorang pemimpin. Ya. Kegiatan seorang pemimpin itu yang memimpin. Nah, cara kita memimpin itu namanya kepemimpinan. Ya kan? Cara kita Iya, benar. memimpin itu namanya kepemimpinan. Nah, kondisi bawahan ketika ada di bawah kepemimpinan seseorang itu namanya keterpimpinan. Keterpimpinan. Jadi keterpimpinan itu kondisi di mana kita sedang berada di bawah kepemimpinan orang lain. Ya dipimpin, ya berarti kita sedang dalam perintah orang lain, dipimpin. Gitu. Lumayan. Ya, istilah-istilah seperti itu banyak sekali. Banyak, iya Kak. Banyak sekali. Jadi mungkin bisa dicari, diulik lagi di literasi-literasi yang Literasi ada. lagi. Karena cukup banyak sekali. Iya. Soalnya emang banyak banget sih yang nanya gitu juga tuh Kak, tentang perbedaannya tuh apa gitu. Biar nggak keliru aja sih, Siap, makanya siap. dipastikan lagi gitu. Menurut Kakak bagaimana? Oke, kayaknya satu lagi deh. Tidak apa-apa. Satu lagi. Saya pokoknya pertanyaan apapun akan saya jawab. Siap. Itu saja. Aduh. Karena apa? Karena saya sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaan itu datang. Iya. Ya, gitu. Emang. Kayaknya ceritain alur perjalanan Kakak. Seru nih. Apa nih? Biar agak ice breaking dikit tuh. Biar agak ice breaking dikit. Waktu SMA. Iya dong. Flashback waktu SMA. Iya. Baik, saya sampaikan di SMA saya aktif di OSIS itu sejak kelas 10. Itu saya berarti tergabung di Fokus 15. 15. Di Fokus 15 saya masuk seperti Bagas, masuk ke Segbit 5. Apa sekarang namanya Segbit 5? Masih sama tidak? Masih. Masih ya. Masih. Tentang kepemimpinan organisasi dan politik kalau tidak salah. Iya. Nah, itu saya sebagai anggota pada saat itu. Jadi saya dibawa kepemimpinan kepala Segbit, Kabit, kemudian dibawa kepemimpinan pemimpin juga. Pada saat itu ketuanya bernama Kak Vicky Yudhistira. Vicky Yudhistira itu ketua saya waktu Fokus 15. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan terus berkembang ya lebih baik. Amin. Itu senior saya. Alhamdulillah banyak juga manfaat yang saya dapatkan dari beliau. Selain itu, ketua 1, ketua 2 itu Kak Afi dan Kak Putri. Beliau juga, ya banyak hal yang bisa saya dapatkan dari beliau-beliau. Dari ketua umum, ketua 1, ketua 2, Kabit saya. Itu banyak hal-hal yang bisa saya sampaikan. Saya dapatkan. Oleh karena itu, memang ketika kita ada di bawah kepemimpinan orang lain, apalagi itu lebih tua daripada kita, anggap saja itu senior kita, itu hormati mereka karena sebaik apapun bawahan, sebaik apapun kita sebagai adik kelas,
itu ada poin di mana kita tidak bisa menandingi mereka. Ada poin yang tidak bisa kita tandingi. Antara lain adalah jam terbang, ya kan? Karena memang yang lebih tua justru pasti jam terbangnya lebih tinggi di organisasi tersebut. Oleh karena itu, ya baik-baik ketika kita menjadi orang yang dipimpin itu kita harus baik-baik. Gitu. Ada lagi nih Kak. Apa cerita pramuka juga? Hah? Tidak usah kan ya? Tidak usah. Kan konteksnya lagi di Nanti kegiatan pramuka mungkin di kegiatan selanjutnya ya. Oleh Iya. karena itu barangkali pramuka berminat mengundang saya, silakan. boleh ya pramuka Waranis. Baik. Oke nih, ada lagi Kak. Bagaimana cara mengambil keputusan berat jika tertekan gitu loh? Kan ada tuh, kadang ada tertekan gitu. Kata-kata gimana ya? Ya gitulah, masalah gitu. Baik. Masalah. Bagaimana cara kita mengambil keputusan Ya, gitulah. dalam keadaan tertekan? Itu harus cepat dan tepat tidak? Jelas. Harus cepat. Kalau harus cepat, itu kita harus, kan ada kondisi di mana keputusan itu harus dibuat kondisi permasalahan besar, tapi tidak terlalu mendesak. Nah, ketika permasalahan besar, permasalahan berat, tetapi tidak mendesak, tadi saya sampaikan musyawarah dulu. Optimalkan musyawarah dulu. Ketika ada kesempatan musyawarah, ya optimalkan. Karena memang amanah konstitusi kita juga harus musyawarah, ya kan? Amanah ideologi kita harus musyawarah ketika kita ada permasalahan yang besar. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan musyawarah, optimalkan. Nah, tetapi akan ada masa-masa di mana keputusan itu harus dibuat cepat. Harus cepat. Tidak bisa kita musyawarah terlebih dahulu karena memang situasi dan kondisi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berani mengambil sikap ketika telah berhadapan dengan kondisi tersebut. Harus dapat bisa mengambil sikap dan mempertanggungjawabkan sikap tersebut. Apapun resikonya, pemimpin tersebut yang paling depan, yang memasang badan. Oleh karena itu ya memang berat seorang pemimpin tersebut. Iya. Gitu. Oke, mungkin apa lagi ya yang harus ditanyakan? Itu sudah cukup lengkap tadi. Dijelasin secara jelas sekali gitu. Toh KPIS jam terbangnya sudah jauh banget. Tidak, saya juga masih belajar dan terus mengasah. Terus mengasah ya Kak, karena itu aktivitas hidup. Betul. Oh iya, ada yang mau KPIS sampaikan mungkin ke yang menonton atau Baik. siapapun? Barangkali ini kita sudah di penghujung acara. Saya menyampaikan closing statement barangkali Oh iya. untuk menyimpulkan atau masih ada pertanyaan lain? Wah, Tidak kayaknya ada. Kayaknya udah nggak ada. Tidak ada nih. Iya. Sudah lumayan. Baik. banyak. Kalau seperti itu saya ini ya closing statement. Saya menyimpulkan dari topik yang diangkat. Baik, Bagas. Saya simpulkan bahwasannya setiap orang adalah pemimpin. Ya, setiap orang adalah pemimpin. Maka setiap orang mempunyai potensi untuk memimpin. Walaupun demikian, dalam organisasi tidak bisa semuanya memimpin sekaligus. Itu tidak bisa. Sebab apa? Sebab seorang pemimpin adalah orang yang siap untuk memimpin dan dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus siap memimpin dan harus siap juga untuk dipimpin. Apapun posisi dan jabatan Anda dalam organisasi, apapun posisinya, lakukan tugas dan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Lakukan tugas dan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Dan kau harus percaya bahwasannya kelak kau akan menjadi pemimpin dunia. Dunia. Seperti itu. Oke, mungkin Kak Faiz ada harapan untuk para pemimpin muda masa kini yang Baik, Bagas. Tahun 2045 Indonesia itu diharapkan menjadi Indonesia emas oleh banyak orang, oleh pendiri-pendiri bangsa dari masa lampau bahkan sampai sekarang. Iya. Tahun 2045 saya rasa itu adalah umur di mana kita yang berperan. Saya dan kamu. Ya, kita kan terpaut usia mungkin 4 tahun ya.
Oleh karena itu ketika tahun 2045 kita yang ambil peran dan kita harus dapat menjawab semua harapan para tokoh-tokoh bangsa kita, yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, dan kita yang mewujudkan itu, kita bersama. Gitu. Iya. Iya. Ngomong terus dah. Oke, jadi tadi kita udah dapat banyak ilmu yang bermanfaat dari Kak Faiz, seperti cara bagaimana pemimpin yang baik dalam organisasi, terus jiwa-jiwa kepemimpinan, teori kepemimpinan, terus istilah-istilah pemimpin, dipimpin, terpimpin, keterpimpinan, dan lain-lain sebagainya. Itu cukup jelas menurut saya, sangat-sangat detail, dan arti kehidupan mungkin, yang itu mungkin jadi motivasi tersendiri Kak Faiz. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan terutama saya juga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya Kak Faiz, mewakilkan para pengurus OSIS, panitia semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir ke acara Leader of Tomorrow kali ini dan membawakan materi atau sebagai pembicara juga. Dan semoga Kak Faiz sehat selalu. Amin, amin. Cita-cita yang tercapai, dan sukses selalu lah intinya. Amin. Semoga doa-doa yang baik juga kembali pada dirimu ya guys ya. Amin. Siap semuanya. Amin. Oke. Closing. Oke. Oh ya, jangan lupa. Sebelum kita closing, ada ntar abis live streaming ini bakal ada kuis ya Kak Faiz ya. Ada kuis yang ntar bakal berhadiah menarik, dan soalnya itu nyangkut materi-materi yang tadi barusan saya sama Kak Faiz itu bincangkan gitu atau diskusikan. Jadi kalian yang menonton dari awal sampai akhir harusnya kalian bisa menjawab dengan baik dan benar dong. Nah, mungkin segitu aja acara The of Tomorrow kali ini. Saya Bagas Arif Adiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.